Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di acara istimewa kita hari ini, Jawara Jagongan Wakil Rakyat. Sebuah forum diskusi santai namun berisi kolaborasi antara DPRD Kabupaten Pasuruan bersama Tribun Jatim Network. Dan kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas rawuhnya Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Bapak Samsul Hidayat SAG MPDI. Sugeng rawuh Pak Samsul. Dan juga Wakil Ketua Tim Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Bidang Hukum dan Investasi Bapak Haji Suryono Pane SHMH. Sugeng rawuh Pak. Dan juga tentunya Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Pasuruan yang luar biasa. Kami ucapkan sekali lagi selamat datang di Jawara. Dan untuk menambah semangat dan juga kecintaan kita bersama kepada negeri, marilah Bapak dan Ibu kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, acara Jawara ini digagas sebagai wadah kita untuk curhat dan juga berdiskusi serta mencari solusi bersama agar pembangunan desa berjalan aman dan lancar. Dan untuk mengawali jagongan kita, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Bapak Samsul Hidayat. Kami undang dengan hormat Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Bapak Samsul Hidayat. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrata ayunina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama batu kepada Mas Pane selaku Wakil Ketua Tim Pengarah Percepatan Pembangunan Kabupaten Pasuruan yang saya hormati, Bapak dan Ibu peserta yang saya hormati, dari Surya yang saya hormati. Alhamdulillah, pertama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya kita sekalian diberikan kesempatan juga kesehatan sehingga bisa hadir dalam rangka kegiatan Jawara Jagongan Wakil Rakyat. Yang kedua kalinya sholawat masalam mudah-mudahan terlimpahkan kehadiran Rasulullah Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kegiatan Jawara Jagongan Wakil Rakyat ini merupakan salah satu program kegiatan yang ada di DPRD Kabupaten Pasuruan. Kegiatan ini kita menginginkan agar
wakil-wakil rakyat yang jenengan pilih dulu saat pemilu legislatif itu bisa turun langsung ke lapangan. Langsung turun ke desa-desa untuk menyampaikan informasi baik terkait dengan program kegiatan pemerintah daerah ataupun bisa juga digunakan untuk wahana untuk menyerap aspirasi. Mudah-mudahan untuk tahun 2026 meskipun di saat kondisi pengetatan fiskal yang luar biasa, kegiatan ini insya Allah tetap berjalan. Mudah-mudahan kita bersama-sama berusaha bagaimana Pasuruan bangkit, bersama kita bisa. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Samsul. Dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekarang kita akan masuk ke acara inti. Ini mumpung, aduh maaf jadi nervous sih. Mumpung ini masih lumayan adem lah ya suasananya. Mungkin yang belum ambil snack bisa monggo diambil di sebelah sana. Dan sekarang kita akan mulai jagongan wakil rakyat. Hari ini Bapak dan Ibu kita akan mengupas tuntas tema yang sangat penting, yakni Pasuruan Bangkit, refleksi 1 tahun dan arah baru masa depan Kabupaten Pasuruan. Diskusi ini akan dipandu oleh moderator handal kita Mas Randy Niko dan juga narasumber yang sudah siap. Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Bapak Samsul Hidayat, kemudian Wakil Ketua TP3D Kabupaten Pasuruan Bidang Hukum dan Investasi Bapak Haji Suryono Pani. Dan tanpa berlama-lama Bapak dan Ibu, panggung jawara saya serahkan sepenuhnya kepada Mas Randy. Beri tepuk tangan yang meriah. Nanti. Baik, assalamualaikum, terima kasih Dek Cindy, tepuk tangan yang meriah untuk MC kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, saya kira di pendopo ini sudah ada puluhan bahkan ratusan ya. Tapi suaranya kurang semangat kayaknya. Saya coba ulangi ya, tapi kali ini saya pakai pantun. Kalau saya berpantun, teman-teman semua yang hadir di pendopo ini jawabnya dengan cakep. Jawab dengan supaya saya makin baik, terima kasih ya kan. Baik, burung merpati hinggap di dahan, terbang tinggi di atas awan. Selamat datang hadirin sekalian. Mari kita mulai acara dengan senyuman. Beri tepuk tangan dong. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang di Talk Show Jawara DPRD Kabupaten Pasuruan pada pagi hari ini. Senang sekali saya Randy Niko Ramanda yang akan memandu Anda untuk menjadi moderator dalam sesi yang sangat menarik pada pagi hari ini. Di mana nantinya akan ada narasumber-narasumber hebat yang memberi pemaparan mengenai tema kita hari ini adalah Pasuruan Bangkit, refleksi 1 tahun dan arah baru masa depan Kabupaten Pasuruan. Tanpa berlama-lama, saya persilakan untuk duduk ke depan Bapak Samsul Hidayat selaku Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan dan Bapak Suryono Pane, Wakil Ketua Tim Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan. Mari kita sambut dengan meriah narasumber-narasumber hebat kita hari ini. Baik hadirin Bapak dan Ibu, di depan kita sudah hadir orang-orang hebat yang akan saya tanya satu persatu mengenai tema kita hari ini. Dan khusus nanti mungkin akan ada interaksi antara Bapak Suryono Pani dan Pak Samsul Hidayat ya. Tema kita sesuai tema kita hari ini adalah buah pembangunan di Kabupaten Pasuruan tentu berkah dari sinergi dan kolaborasi semua pihak. Baik itu DPRD, pemerintah daerah maupun tim pengarah percepatan pembangunan daerah yang berperan memberi arah, analisis dan memberikan rekomendasi strategis. Langsung saja pertanyaan pertama saya arahkan ke Pak Suryono Pak. Pak, mungkin bagaimana evaluasi dari secara umum dari tim pengarah terhadap
1 tahun pemerintahan Mas Rusdi dan Gus Sobih. Monggo, Ani. Baik, terima kasih Mas Niko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Duan yang saya hormati dari PCNU, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Nah, kalau kita lihat temanya hari ini 1 tahun. Baik. Namun demikian perlu kita ketahui sama-sama bahwa Mas Rusdi dan Gus Sobih ini dilantik sebagai Bupati tanggal 20 Februari 2025. Ya. Hari ini masih tanggal 11 Desember. Artinya 9 bulan lebih 20 harian lah. Baik. Belum sampai 10 bulan. Belum ya. Nah, kalau kita tengok hari ini pada saat beliau masuk menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati ya Mas Rusdi dan Gus Sobih, kita tengok sama-sama dalam kondisi banyak jalan yang rusak, kemudian sekolah yang rusak, bahkan pada saat beliau masih posisi diklat di Jogja, pasca pelantikan, kita tahu sama-sama ada satu sekolah yang di Jelatri yang dalam kondisi tidak bisa fungsi karena disegel. Itu awal masuknya beliau dari situ. Namun demikian, alhamdulillah berkat dukungan semua pihak, kasus SD Jelatri yang mungkin sudah 13 tahun tidak selesai, dalam tempo 2 minggu bisa selesai. Nah, kemudian kalau kita hari ini tengok Pasuruan secara umum, kepemimpinan, kita hari ini dapat paket pemimpin komplit, paket komplit dan istimewa. Luar biasa. Tangan. Kenapa demikian? Satu, dari sisi eksekutif dulu. Bupati Mas Rusdi ini dan Gus Sobih ini adalah, kita tahu sama-sama adalah pernah jabat di pimpinan DPRD bersama Pak Ketua. Artinya secara budgeting, legislasi, controlling, perencanaan, penganggaran sudah betul-betul paham betul. Satu. Kedua, kita juga punya ketua tim pengarah pencapaian bangunan Mas Rohani, dia pernah di DPRD Kabupaten, pernah di DPRD Provinsi. Artinya ilmu pemerintahannya juga ngelontok, ilmu anggarannya juga sudah cukup ngelontok juga. Ditambah lagi kita punya ketua DPRD yang cukup lama di DPRD. Luar biasa ya. Luar biasa kan? Iya. Yang setiap hari juga dia keliling kan? Iya. Mobile terus pokoknya. Mobile terus, Iya, ya kan betul. ya. Sehingga kalau kita lihat hari ini Pak, hubungan antara eksekutif dan legislatif, baik pimpinan DPRD maupun 50 anggota Dewan ini cukup bagus. Karena cukup bagus, mereka sudah punya satu misi visi bahwa kita ini memang sebenarnya sudah terlambat dengan kota kabupaten yang lain, ya kan? Kalau kita lihat batas kita antara Mojokerto dan kabupaten, Belik dan deket Pandan apa itu namanya, Sumber Gedang ya. Kan sudah beda memang Pak, ya kan? Tetapi hari ini 10 bulan beliau menjabat, kita bisa tengok hari ini Pak. Tidak usah jauh-jauh, kita cukup di TikTok saja hari ini bagaimana 256 km jalan dibangun hari ini, tahun ini. Satu. Kedua, ada beberapa titik PJU yang sudah dibangun. Nanti di depan kantor PCNU itu Kiai, yang Bangil Pandaan, itu nanti luar biasa itu, terang benderang itu. Dan saya yakin harga tanah di situ pas naik kali berlipat-lipat itu. Luar biasa. Gitu kan. Luar biasa. Ya. Ya. Kemudian di posisi Duren Sewu naik ke Prigen, ke Patung Kuda. Tahun ini juga dibangun lampu. Ya. Di Gondang Wetan juga demikian. Artinya 33 program prioritas yang dicanangkan Mas Rusdi dan Gus Sobih di 10 bulan pertama ini sudah mulai tampak, sudah mulai dirasakan. Luar biasa ya. Dan nanti silakan aja, mumpung ini kita kumpul sama-sama. Kita buka forum ini secara terbuka, kritik, saran, masukan, karena beliau sangat open Pak. Beliau ini tidak ada hari ini, baik Mas Rusdi maupun Gus Sobih itu, pencitraannya tidak ada, hampir tidak ada. Mungkin salah satu bupati Sangat-sangat yang natural, tidak mau ya? dipatwal, ya bupati ini Pak, dan wakil bupati ini. Beliau itu kemana-mana ya, kadang nyupir sendiri. Pagi jalan,
kemudian siangnya baru masuk lagi. Kalau menemukan sesuatu dia rapatkan di internal OPD. Kalau memang butuh dengan Forkopimda, Pak Ketua dikontak, rapat dengan Forkopimda sehingga semua bisa cepat dilakukan eksekusi. Artinya keluhan masyarakat itu sudah tidak perlu lagi menunggu cukup lama karena semua bisa diselesaikan dengan baik. Karena hubungan antara eksekutif dan legislatif hari ini cukup bagus. Karena keduanya juga sudah cukup lama dan saya yakin dan optimis Pak hari ini. Baik Pak Bupati maupun Gus Sobi dan Ketua DPRD, pimpinan DPRD maupun semua anggota DPRD punya satu keinginan yang sama. Bahwa bagaimana Pasuruan ini jangan sampai kalah dengan Sidoarjo, jangan sampai kalah dengan Malang, dengan kalah sampai Surabaya. Itu mungkin bukan awal dari kita. Terima kasih. Baik. Menarik ya apa yang disampaikan oleh Pak Pani tadi. Tapi ada satu pertanyaan lagi Mas. Mungkin dari rangkuman apa yang jenengan sampaikan barusan. Sektor apa yang paling mengalami peningkatan sangat-sangat signifikan menurut Mas Pani? Fokus di awal kalau kita lihat hari ini adalah memang peningkatan infrastruktur jalan. Itu paling hari ini. Karena itu adalah esensi yang sangat dibutuhkan masyarakat. Semua itu sudah. Sektor pendidikan, sektor industri butuh jalan yang bagus. Sektor perdagangan juga butuh jalan yang bagus. Sektor pertanian pun juga sama, butuh yang jalan yang bagus. Itu yang mungkin hari ini tampak kelihatan. Satu, nanti kedua adalah PJU. Akan kelihatan. Ketiga adalah pelayanan publik di level tingkat desa, kecamatan maupun di tingkat kabupaten, maupun di perizinan, maupun di Sebdukcapil. Jadi kita hari ini tidak ingin Mas Rusdi dan Gus Sobi ini melihat lagi masyarakat itu tidak dapat pelayanan yang baik. Artinya ada ruang terbuka apabila masyarakat tidak puas misalkan medsos beliau terbuka 24 jam. Kebetulan medsosnya beliau yang pegang sendiri, jadi tahu. Adminnya beliau sendiri ya? Adminnya beliau sendiri langsung. Jadi kalau ada guru, kalau ada tokoh pemuda, tenaga pendidik, buruh, pengusaha yang mungkin merasa tidak mendapatkan layanan baik dari UPD, pemerintah desa, kecamatan dan sebagainya, silakan cukup inbox medsos beliau pasti direspon oleh beliau. Luar biasa, baik. Bang, apakah dengan semua perbaikan yang dilakukan oleh kolaborasi semua pihak ini memberikan dampak investasi yang sangat luar biasa di Kabupaten Pasuruan? Nah, hari ini triwulan ketiga, bulan 9, kemarin terakhir saya database dapat bahwa hari ini investasi yang masuk ke Pasuruan sudah 11 triliun. Luar biasa lah. 11 triliun, itu di triwulan pertama. Iya, triwulan. Dari target 12,9 triliun di tahun 2025 ini, insya Allah kalau melihat tanda-tandanya akan tercapai. Namun demikian Mas Niko bahwa kendala hari ini adalah keterbatasan ruang hari ini. Artinya ada tata ruang kita yang memang hari ini mungkin Pak Ketua juga bisa yang tidak hanya investor yang masuk ke bupati, ada yang mungkin kelewat ke dewan, pasti mereka hari ini butuh tata ruang yang sesuai. Artinya hari ini lagi berproses untuk penyesuaian tata ruang yang untuk industri, yang untuk perumahan maupun untuk LP2B. Jadi hari ini di bulan-bulan ini juga ada ruang yang memang diberikan kepada masyarakat yang memang mau merubah tanahnya, yang mungkin punya LP2B mau jadi industri atau sebaliknya industri mau jadi LP2B. Bulan-bulan ini sampai bulan 2 mungkin pemerintah akan berikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan ke kita. Artinya begini, kalau ada tanah-tanah petani yang mungkin masih ingin bertahan dengan LP2B, tetap jadi pertanian, maka pemerintah ke depan akan, bupati ke depan akan berikan insentif, apakah nanti insentif berupa pengurangan PBB dan lain sebagainya. Karena mereka bertahan di LP2B. Tetapi kalau memang ingin harga tanahnya naik, memang sudah saluran irigasinya sudah tidak bagus atau kondisi tanah tidak bagus, mau diubah ke industri, peluangnya hari ini. Untuk diubah. Karena setelah nanti perubahan tata ruang berikutnya nanti akan dikoordinasikan dengan pimpinan DPRD, tentu sudah tidak ada lagi ruang untuk merubah ditutup itu. Ya berarti tutup ya. sudah. Mumpung kesempatannya kesempatannya di awal-awal tahun ke depan ini. Baik, Mas Diko, terima kasih. Baik. Kayaknya menarik nih. Saya pengen mendengar pandangan dari Ketua DPRD mengenai bagaimana evaluasi secara umum tentang
refleksi 1 tahun, kalau versi Mas Pane 10 bulan tadi ya, mengenai pemerintahan Mas Rusdi dan Gus Sobi. Monggo, Pak Ketua. Terima kasih Mas Randy Niko. Mas Pane saya hormati, Yai Junedi, Abah Khosin yang saya hormati, semua peserta yang saya hormati. Kami melihat memang kebetulan Mas Rusdi dan Gus Sobi ini teman lama. Artinya sudah beberapa periode di DPRD. Sehingga kita mengetahui betul niatan beliau untuk memimpin Pasuruan ini tidak hanya lain untuk mengevaluasi yang selama ini terjadi. Kami melihat di DPRD memang ada loncatan-loncatan luar biasa. Ada beberapa sektor ini memang yang menjadi perhatian betul. Artinya visi misi beliau dengan 33 program prioritas ini yang dimasukkan di EPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah, kemudian diaplikasikan di setiap RKPD setiap tahun, rencana kegiatan pemerintah daerah, ini memang menyesuaikan. Dan tidak lepas dari 33 program itu. Satu. Yang kedua, kami melihat memang selama ini salah satu contoh saja yang kami alami, ini mungkin ada yang dari Wonosunyo ya. Ada ya. Kami membangun jalan Wonosunyo itu butuh waktu beberapa tahun untuk menyelesaikan. Baik pelengsengannya, kemudian jalannya, hampir saya 4 periode tidak selesai. Wonosunyo kemarin, iya. Yang kemarin kita turun itu ya. Nah, luar biasa. Alhamdulillah untuk tahun ini jalan Wonosunyo insya Allah mulus. Luar biasa. Kayak kalau gadis, kalau ibu-ibu itu apa? Iya. ABD Diesel ya. Nah, karena pakai hot mic. Nah, Hot mic. jadi jalannya tuh di diesel. Sehingga tadi Mas Pani menyampaikan, coba kita tengok Mojokerto. Mojokerto kalau kita itu tidur saja di mobil bisa merasakan. Oh ini Mojokerto, ini Pasuruan. Nah waktu ngerjeng-ngerjeng, oh pas berarti itu untuk Pasuruan ini ya. Nah, insya Allah itu nanti tidak akan kita alami lagi. Karena yang Wonosunyo ini sudah terselesaikan tahun ini dengan anggaran sekitar 3,6 miliar. Satu. Kemudian yang kedua, fokus termasuk di lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan kita tahun 2025 ini yang dibangun baik SD atau SMP ini hampir sekitar 277 lembaga dengan anggaran sekitar 53 miliar. Ini bukan karena persoalan anggota DPR, Pak Bupati yang ngajukan atau tim-tim yang mengajukan, tidak, tapi by data. 277 di tahun 2025 ini by data, tidak ada yang mengusulkan, siapa yang mengusul, tidak ada. Ini memang murni dari data. Ini yang termasuk loncatan luar biasa. Kalau dulu ngapunten, kalau dulu saya misalkan DPRD ngajukan sekolah wis api, sudah punya RKB cukup, murid 3 PTN tetap dibangun. Karena hanya like and dislike. Nah, mungkin kepala sekolah gelek nang ngomong ngirim gedang misalkan. Nah, ini harus kita akui. Tetapi tahun ini, tahun 2025 tidak, by data. Data Dapodik yang masuk di Dignas Pendidikan itu ada berapa? Termasuk nanti dilanjutkan untuk tahun 2026. Sehingga saya tidak ada bawaan 1, 2, Pak Bupati juga sama. Karena komitmen kita bersama bagaimana Pasuruan ini benar-benar bangkit. Itu satu. Yang ketiga ada lagi loncatan yang luar biasa. Dulu yang namanya bantuan keuangan. Bantuan keuangan itu kan juga diserahkan ke anggota DPRD. Tak taruh, misalkan anggota DPR ada di desa itu semuanya diblekan di situ anggarannya. Sekarang tidak. Mulai tahun 2025 kemarin, tahun ini ya, mengapa bantuan keuangan di stop betul? Ya. Karena setelah kita evaluasi bersama antara DPRD dan Pak Bupati, kita harus mengakui kami DPRD juga agak salah. Karena tadi itu like and dislike. Makanya tahun 2025 tidak ada yang namanya bantuan keuangan, bener-bener di stop. Baru tahun 2026 nanti diluncurkan modelnya model baru. Kalau dulu ngapunten ini mungkin bisa disampaikan kepada kepala desa, nanti yang namanya bantuan keuangan ke desa itu apa kata kepala desa mengajukan lewat SIPD, Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Makanya kemarin dicek
Dicek, kami cek dengan TAPD, ternyata masukan-masukan dari kepala desa juga banyak. Sehingga apa? Benar-benar desa tidak hanya menjadi objek, harus menjadi subjek. Satu. Kemudian yang selanjutnya, lompatan juga yang luar biasa dari Mas Bupati ini, bahwa untuk membangun Pasuruan itu jangan hanya anggarannya itu sepotong-sepotong, tidak mesisan. Ya tadi itu saya sampaikan, Wonosunyo 200, 300, ya enggak selesai. Rusak lagi nanti. Langsung aja 3,6 miliar tahun ini selesai sudah. Iya. Luar biasa. Ini mungkin yang ke depan memang ada beberapa hal yang perlu tetap kita evaluasi. Yap. Jadi memang ada beberapa kemajuan, lompatan-lompatan yang luar biasa. Ini tadi yang disampaikan oleh Mas Pane. Karena beliau berdua, Bupati, Wakil Bupati, tahu betul bagaimana kebijakan anggaran, politik anggaran, ini tahu semua, sehingga kita hanya butuh bagaimana UPD ini benar-benar bisa mengikuti. Kami di DPRD sangat berterima kasih, Pak Bupati membentuk yang namanya TP 2D, Tim Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah. Sehingga apa? Ngapunten, kami fair, selama ini UPD itu kadang-kadang itu seringkali dinina bobokkan dengan zona nyaman. Nah, sekarang ada Pak Rohani, ada Mas Pane yang detail betul, sehingga UPD saat ini tinggal mengikuti saja. Gitu loh. Jadi memang sesuai dengan tidak jauh dari visi misinya Pak Bupati. Mungkin sementara itu, Mas. Baik. Satu lagi pertanyaan, Pak Ketua kan sering mobile, jalan-jalan ke daerah-daerah gitu. Dari 33 program strategis dari Mas Rusdi dan Gus Sobi, mana program yang paling mengalami kenaikan signifikan dan berdampak buat masyarakat menurut jenengan? 33 program itu Mas Randy, itu kan harus diselesaikan dalam 1 tahun. Artinya dari 33 program yang masuk di visi misinya Bupati itu dijabarkan dalam 5 tahun kepemimpinan beliau. Makanya ya tidak bisa kita ini yang lebih maksimal, enggak, memang sudah disesuaikan. Nah kami melihat memang untuk tahun ini terkait dengan infrastruktur, baik itu di lembaga pendidikan, termasuk pelayanan publik, ini yang sangat menonjol. Tapi kita melihat, kita menghitung, untuk tahun ini memang yang maksimal itu di infrastruktur. Infrastruktur ya? Di infrastruktur yang paling maksimal, dan ini memang menjadi menjadi kebutuhan utama. Makanya ada, dan kemudian sekalian saya sampaikan, termasuk lompatan yang luar biasa, kita itu di dalam membangun itu melihat dulu kondisi kultur tanahnya. Apakah ini dicor, apakah ini di paving, apakah ini di hot mix, itu ada hitungannya. Dan ini sudah dilakukan oleh Mas Rusdi dan Gus Sobi. Baik. Mbak, saya geser ke Mas Pane dulu. Baik, akhir-akhir ini Kabupaten Pasuruan saya lihat banyak pembangunan, ya kan? Apakah ini bagian dari strategi percepatan yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan? Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, memang urusan pembangunan jalan ini memang kita ketahui sama-sama sudah. Ini menjadi keluhan utama masyarakat, baik wilayah Barat, Gempol, Bangil, Peci, sampai wilayah Nguling. Sehingga pondasi awalnya hari ini pemerintah ini bagaimana kondisi jalan ini bagus dulu. Kondisi penerangan umumnya bagus dulu. Sehingga semua kegiatan masyarakat juga dapat berjalan dengan baik, termasuk sektor pendidikan. Sektor pendidikan ini 10 tahun terakhir ini mungkin tahun ini yang terbanyak. 279 titik, 272 lembaga yang dibangun tahun ini. Baik. Sekitar 53 miliar. Itu Angkanya mungkin luar 10 biasa, tahun terakhir mungkin paling tinggi. Ya Pak Ketua ya? Tidak ada lagi sebelumnya. Kalau sebelumnya mungkin ya merencel-merencel, artinya tidak kelihatan. Kalau ini hari ini pasti kelihatan. Pasti kelihatan sudah. Nah satu. Yang kedua, hari ini tidak hanya persoalan pembangunan. Juga persoalan kesehatan.
Mas Bupati, Mas Gus Sobi sudah merintahkan Dinas Kesehatan terhadap semua puskesmas yang punya layanan rawat inap untuk buka 24 jam. 24 jam. Wow. Di semua kecamatan. Termasuk tahun 2025 ini Mas Bupati dan Gus Sobi sudah merintahkan rumah sakit untuk nambah lagi rawat inap. Baik di rumah sakit Grati maupun di rumah sakit Bangil. Karena kita tidak ingin lagi misalkan ada masyarakat Gempol datang ke RSUD Bangil nunggu sampai 3-5 jam di UGD. Gitu. Kalau nggak dikontak Pak Ketua ya kan ya, di rutenya ya nggak masuk-masuk gitu. Iya. Betul Bu ya? Betul. Nah, itu saya ngalami ya kan ya. Iya. Kita buka-bukan saja. Iya. Itu yang terjadi Pak hari ini ya kan ya. Dan hari mulai tahun ini mudah-mudahan nggak terjadi lagi itu. Artinya tidak perlu lagi masyarakat ini misalkan masyarakat Wonosunyo, Gempol, Pandaan, Beji untuk bisa dapatkan kamar rawat inap nunggu dulu misalkan kontak saya WA Pak Bupati, WA Pak Ketua Dewan. Ya kan tidak perlu lagi. Karena itu kuncinya dalam pelayanan. Tidak boleh lagi. Makanya di awal tahun ini mudah-mudahan pembangunannya bisa lebih cepat. Artinya rawat inap yang ditambahan rawat inap yang di posisi rumah sakit Bangil maupun rumah sakit Grati ini menjadi prioritas utama Pak Bupati, termasuk nanti pembukaan 24 jam di semua puskesmas, di semua kecamatan. Ini yang menjadi perhatian Mas Bupati. Berikutnya juga sekalian bahwa tidak hanya persoalan jalan, tidak hanya persoalan JPU, tidak hanya persoalan pendidikan. Pemerintah juga bagaimana Mas Bupati hari ini kita lihat warga kita ini walaupun ya kan ada di sekitar perusahaan Gempol, Beji ini Pak kan wilayah industri. Ya. Kita ini punya 2.360 perusahaan besar. Tetapi faktanya warga kita banyak yang tidak diterima di pabrik sekitar itu. Oh. Ya kan? Iya. Seperti itu. Iya. Makanya di tahun depan, di 2026 ini, DPRD dan pemerintah sudah menyepakati bahwa akan ada penyusunan perubahan perda kaitan dengan ketenagakerjaan. Siap. Sehingga nanti di poin-poin perda itu bisa kita sampaikan, poin utamanya adalah bagaimana perusahaan-perusahaan yang mau berdiri di Kabupaten Pasuruan lebih mengutamakan warga sekitar itu. Payungnya adalah payungnya perda. Gitu loh Pak. Sehingga tidak ada lagi nanti wong Wonosunyo, wong Gempol, wong Pandaan, Pulungan, pabrik di depannya tapi dia kerja proyek bangunan di Surabaya. Jadi tidak hanya jadi penonton ya warga tidak sekitar. jadi penonton. Oke. Pak Bupati itulah yang hari ini dipikirkan oleh Pak Bupati. Jadi kenapa hari ini beliau kemarin sempat melakukan MOU dengan salah satu perusahaan dari China. Ya. Dia akan masuk ke Pasuruan Pak. Butuh tanah 60 hektar dia. Dengan serapan tenaga kerja sekitar 6.000. Luar biasa. Mudah-mudahan di tahun depan sudah bisa realisasi. Karena kerja tinggi. Inilah nanti yang akan disiapkan oleh Pemkab untuk bagaimana warga masyarakat kita yang hari ini nanti pasca lulus SMA, pasca lulus SMK yang tidak melanjutkan pendidikan, Mas Bupati inginnya bagaimana mereka langsung bisa masuk di perusahaan-perusahaan itu. Sehingga mereka nggak lagi Pak kerja di Mojokerto. Ya. Jadi tadi tidak lagi menjadi penonton lah warga sekitar. Padahal pabriknya di depan rumahnya. Ya itu. Iya kan? Ya. Karena HRD-nya dari Sidoarjo, yang nyambut gawe wong Sidoarjo. Gitu loh Pak. Kan begitu toh. Inilah ke depan yang mana pemerintah akan mengintervensi di situ. Siap. Gitu loh. Artinya sudah tidak boleh ada lagi seperti itu Pak. Sudah tidak boleh lagi ada lagi kemudian masyarakat hanya untuk bisa masuk harus demo dulu. Ya. Artinya kita akan memberikan karpet merah kepada perusahaan. Kita akan memberikan kemudahan perizinan. Bupati akan memberikan insentif kemudahan segalanya. Tetapi harus komitmen sama-sama bahwa kalau kamu bangun di situ, utamakan warga sekitar itu. Karena kalau kita lihat tengok SDM kita Pak, sudah cukup bagus kok Pak. Luar biasa ya. Masyarakat kita ini masyarakat agamis, secara kemampuan SDM-nya cukup bagus, akhlaknya cukup bagus. Ya. Artinya, hari ini Pak, sama lihat semua hari ini. Kita contoh hari ini. 2 tahun yang lalu, semua Pak, rata-rata buka di Nganjuk. Ya kan? Nganjuk, Madiun, Caruban. Tapi setelah mereka buka di sana, balik lagi ke Pasuruan lagi Pak. Kenapa? Satu,
Pasuruan itu gampang wonge, Ya. kedua akhlaknya bagus, Ya. SDM-nya bagus. Hmm. Gampang totoane Pak. Ya, ya. Sehingga perusahaan semua pasti balik ke sini Pak. Baik. Banyak Pak hari ini. Luar Sehingga biasa. saya itu tiap hari di lantai 4 itu menerima 10 sampai 15 perubahan tata ruang. Perusahaan yang mau masuk. Tidak bisa langsung bangun karena tanahnya tidak sesuai. Harus dirubah dulu. Iya, iya, iya. Ya. Itu yang terjadi. Sehingga inilah yang mungkin, nah untungnya kita ini Pak, Mas Bupati Gus Sobi ini punya, ya tadi, ketua dewannya, pimpinan klop ya dewannya, ini ya. klop hari ini. Iya, 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 iya. Wis, Iya. cukup telepon, urusan selesai Pak. Itu kan, cukup telepon beliaunya ini. Baik, kan? baik, baik. Artinya tidak ada ego. Ya. Kalau Pak Bupati memang urgent, Pak Ketua sibuk, Ya. beliau yang ke Pak Ketua. Ya. Kalau Pak Ketua lebih longgar, Pak Ketua yang ke. Terus kalau sungkan-sungkanan Kalau pokoknya. sungkan-sungkanan. Iya, iya, iya. Poinnya adalah semua demi Kabupaten Pasuruan, Pasuruan. betul. Nah makanya tadi kita sampaikan bahwa kita alhamdulillah tahun ini dapat paket pimpinan, paket komplit istimewa. Ya, ya, ya. Mas Bupati Gus Sobih lama di DPRD, pimpinan DPRD sudah tahu semuanya, ya kan? Kemudian Mas Samsul sebagai ketua DPRD juga cukup lama di DPRD. Saya tidak Ya. tahu mungkin apakah 5 tahun lagi masih betah di Dewan ya kan itu kan. Saya tidak tahu masih di Pasuruan atau harus pindah tempat ini Iya, kan iya, itu iya, kan. iya, iya. Tapi kan sudah keberadaan beliau sudah bisa dirasakan, ya kan gitu kan oleh masyarakat sekitarnya. Itu mungkin Mas Niko. Dari sejumlah program yang sudah maupun yang akan, kira-kira tantangan teknis maupun manajerial yang paling besar dirasakan di tahun ini apa? Begini, latar belakang OPD kita kan beda-beda. Betul. Kita masuk dalam posisi OPD kepala perangkat daerah sudah ada. Ada. Artinya tantangannya adalah bagaimana OPD ini, kepala dinas, kepala SKPD ini dapat memahami visi misi bupati dan wakil bupati. Ya, Ya kan? ya. Bagaimana OPD ini 33 program prioritas ini dapat dipahami. Baik. Jangan sampai kepala dinas tidak paham terkait dengan visi misi bupati. Betul. Tantangannya itu hari ini. Jadi di tantangan awal memang tidak nyaman. Tidak nyaman kata Pak Ketua Dewan tadi. Yang awalnya zona nyaman, yang awalnya mereka rutinitas kegiatan, pokok bintek, pokok pelatihan, pokok rapat, ya kan? Outputnya tidak dapat, kan rutinitas. Ya, ya. Nah pada saat beliau masuk, rutinitas itu diambil, ditarik gitu. Tidak boleh lagi ada kegiatan rutinitas. Masuk, absen, pulang, 1 bulan lagi gajian. Sudah tidak boleh lagi. Betul. Seperti itu Pak. Mhm. Jadi kan begitu dulu ya kan ya, rutinitas. Nah awalnya memang berat, teman-teman OPD berat Pak. Tapi kalau lihat hari ini mereka sudah nyaman. Artinya apa? Karena perencanaannya sudah ada, sudah matang, mereka tinggal melaksanakan. Apalagi Pak. Sehingga kalau kita tengok lagi hari ini, ya bisa satset, bisa garcep. Kenapa? Perencanaannya sudah jelas, sudah ada. Ya. Bangun jalannya kata Pak Sam tadi, Wonosunyo 3,8 M. Jelas. Langsung gitu. Tidak ya. lagi merencel 200 juta, 300, kena angin entek, mari bangun entek lagi. Iya, 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 kan, iya, kan? Itu iya. rutinitas. Hmm. Tapi tidak boleh hari ini Pak, ya kan Siap, ya. siap. Makanya hari ini sudah tidak lagi mereka yang kemudian ada, kalau dulu Pak mungkin menjadi kepala OPD kan berebut. Oke. Ya kan? Kalau dulu kan berebut Pak, Iya, iya, berebut iya. wis. Ya apa carane wis. Lek iso lewat PCNU, lewat PCNU, ya kan ya. Lek iso ketua dewan untuk Jalurnya menjadi macam-macam kepala ini ya. OPD. Iya, Untuk iya. menjadi camat seperti itu. Hmm. Hari ini tidak ada seperti itu. Ya, 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 ya. Bupati yang akan melihat langsung. Ya. Tidak ada lagi. Mas Samsul, misalkan dia nitip, pasti bablas Pak. Saya pastikan bablas itu. Iya, iya, Ya kan iya. ya. Jadi kalau hari ini kalau nitip malah bablas. Ya. Karena tadi Pak Samsul nyatakan, hari ini sudah tidak ada lagi suka tidak suka. Ya. Tidak ada lagi. Misalkan kemarin ada 40 beasiswa untuk Akpit, ada 40 beasiswa untuk Akper. Luar negeri nih? Mul- Bukan, akademi keperawatan, Oh, iya, beasiswanya. Untuk anak yang tidak mampu. Memang untuk anak tidak mampu Pak. Hmm. Tidak boleh lagi mulai rekomendasi dari Ketua Dewan. Hmm. Tidak boleh lagi ada rekomendasi dari Surya Nopani. Tidak Ya. boleh lagi Pak. Ya. Memang mutlak
kita tes, kita lihat kondisi keluarganya, kalau memang dia bagus, nilainya bagus, tesnya bagus, kemudian betul-betul tidak mampu, ya sudah, masuk. Baik, baik. Karena baik, tidak ada lagi Pak, suka tidak ada lagi hari ini. Termasuk dalam bupati menentukan pejabatnya. Ya kan? Ya. Banyak itu Pak, seperti itu. Ya Baik, kan? baik, Bang baik. Niko. Menarik ini, makin menarik. Saya geser ke Pak Ketua ini. Bagaimana, sama pertanyaan dengan Pak Pani, tantangan yang paling dirasakan supaya percepatan pembangunan ini bergerak cepat di 2025 ini? Monggo Pak Ketua. 2025 atau 2026? 2025 dan akan 2026. Untuk masalah yang pertama, sebagai hulu kebijakan itu kan perencanaan. Siap. Perencanaan itu sesuai dengan regulasi, semua pemerintahan mulai dari desa termasuk sampai ke pusat itu kan melalui yang namanya aplikasi SIPD. Ya. Ya, kalau desa enggak lah kalau desa. Mulai pemerintahan kabupaten. Artinya perencanaan itu kan dimulai H-1. Ya. Jadi untuk tahun 2026 itu perencanaannya itu dimulai sampai Maret 2025. Sehingga untuk tahun depannya sudah ada perencanaan. Siap. Lah dari perencanaan itu nanti bisa kita lihat ada berapa yang masuk. Kemudian menyesuaikan dengan RKPD masing-masing Ya. UPD. Menyesuaikan dengan RPJMD yang tahunan yang tahunan tadi itu. Ya, ya. Sehingga secara perencanaan ini memang harus menyesuaikan. Tetapi untuk tahun 2026 memang kita memahami bersama ada pengetahuan fiskal yang luar biasa. Ya. Kalau kita hitung hampir mencapai 850 miliar. Dari pengurangan dana transfer kita yang 594 miliaran, hampir 595. Kemudian ada kewajiban kita untuk menggaji P3K. Ya. Baik yang penuh ataupun yang paruh waktu, hampir sekitar 260 miliar. Belum lagi ada pengurangan dana DBHJHT kita. Itu yang awalnya kita dapat 450-an miliar, sekarang cuma 223 miliar. Ya. Sehingga dari pengetatan ini otomatis evaluasi kita bagaimana? Ya tetap harus memprioritaskan, jangan sampai meskipun ada pengurangan anggaran, ada pengetatan fiskal, pelayanan publik harus tetap diutamakan. Satu. Kalau kita evaluasi, ini mumpung ada Mas Bane ya. Ya, ya, ya. Jadi memang mengapa sih kita itu di dalam pelaksanaan pembangunan mesti itu di akhir tahun. Ya, ya, ya. Yang sering kali. Kayak sekarang ini di bulan Desember, bulan November kemarin itu kan sudah mulai berbagai macam program jalan. Ya. Padahal kita melihat situasi dan kondisi di lokasi itu beda-beda. Nah ini mungkin kita sebagai evaluasi, kalau perencanaannya sudah di DOK APBD 2026, Ya. agar perencanaan DID-nya ini agar dilaksanakan itu minimal bulan 2 lah, bulan 1 itu dimulai. Terutama di lembaga pendidikan, kami kemarin nyampaikan ke Mas Bupati, untuk tahun 2026 agar pembangunan lembaga-lembaga pendidikan, baik itu yang SD negeri, SMP negeri, yang swasta, MI, Sanawiyah, yang lewat hibah, itu agar bisa dikeluarkan sebelum tahun ajaran baru. Sehingga tahun ajaran baru itu sudah bisa dimanfaatkan. Baik, baik. Itu. Baik. Itu Kalau Mas kalau Meskipun. jenengan kan sebagai anggota DPRD, ketua DPRD juga tidak hanya tugasnya tidak hanya legislasi, tapi juga melakukan pengawasan. Bagaimana cara jenengan supaya program-program strategis lagi itu bisa tepat sasaran ke warga yang membutuhkan? Jadi sekali lagi Mas Niko ya, Siap. jadi terkait dengan program kegiatan ini memang salah satu fungsi kita adalah fungsi controlling atau pengawasan. Makanya kami meminta pada teman-teman DPRD agar memaksimalkan ini. Kita turun ke lapangan tidak hanya untuk mencari permasalahan, tapi bagaimana kalau ada masalah itu bisa terselesaikan. Betul. Ini banyak sekali kendala-kendala di lapangan kan beda-beda. Sering temuin, Satu, ya. Kemudian yang kedua sebagai fungsi pengawasan kita memang mengevaluasi beberapa program kegiatan pemerintah daerah ini yang butuh sekali itu perbaikan. Ya. Kami melihat di beberapa titik setelah kami turun
ini kami juga laporan dari teman-teman, itu yang namanya konsultan pengawas, ini kayaknya itu hanya nerima dari WA saja. Oh. Kami hampir ada di 50 sampai 60 titik yang kami turun, itu sekalipun tidak pernah menemui yang namanya konsultan pengawas. Di lokasi? Di lokasi. Luar biasa. Ini kan juga bahaya gitu loh. Iya, Artinya jangan sampai, makanya kami mohon pada masyarakat juga ikut mengawasi. Iya. Jadi contoh misalkan di beberapa titik kami ada pelaporan, Pak Ketua itu gini, kami turun, apa sih kendalanya kira-kira? Siap. Alhamdulillah itu bisa terselesaikan. Ini artinya untuk kedepannya tahun 2026 hal-hal kayak begini jangan sampai terjadi lagi. Baik. Karena mereka digaji dari pemerintah daerah Ya. agar untuk melaksanakan sesuai dengan tugasnya. Baik. Ini. Baik. Pertanyaan terakhir sebelum saya minta jenengan untuk memberi pesan kepada masyarakat, mungkin saya mulai dari Pak Ketua sekalian. Prioritas utama pembangunan Kabupaten Pasuruan di 2026 nantinya apa menurut Pak Ketua? Jadi untuk tahun 2026 ini tadi saya sampaikan, ini mungkin sebagai juga bahan informasi ke jenengan semua. Jadi kemarin saat pembahasan APBD 2026, dengan kondisi yang tidak pernah kita alami sepanjang pemerintah daerah itu ada. Ada pengurangan dari dana transfer yang luar biasa, kalau kita hitung hampir 850 miliar. Otomatis kita kan juga agak kesulitan. Betul. Akhirnya kita mengambil salah satu kaidah bahwa yang namanya membangun keinginan tidak sebanding dengan anggaran. Ya. Makanya kita kan ada yang namanya peribahasa itu ya, besar pasak daripada tiang. Contoh nggih, di rumah tangga saja. Wong gajine niku cuma 1 juta saulan. Cuma healing-healingi ben minggu. Nggih. Akhirnya Bang Mekar yang muncul. Lah ini sama, pemerintah daerah juga sama. Jangan sampai dengan pengurangan anggaran yang begitu ketat, bagaimana program-program prioritas ini yang menjadi utama. Yang pertama, yang perlu saya sampaikan, bahwa insentif guru TPQ Madin itu tetap ada. Yang kemarin ada suara bahwa itu dihilangkan, tidak ada. Cuma memang kita alokasikan selama 6 bulan, harapannya nanti di perubahan anggaran keuangan akan kita tambah, 1. Kemudian yang kami menyampaikan ke Mas Bupati, jangan sampai ada istilahnya itu anak tiri. SD negeri dibangun, SMP negeri dibangun, MI Sanawiyah juga harus dibangun. Merata ya. Harus merata. Ini banyaklah lembaga-lembaga pendidikan, kalau SD negeri, SMP negeri itu kan gurunya kan digaji oleh negara. Tetapi kalau MI Sanawiyah itu ya dari murid kan. Itu ya. Sama dari donatur kayak Mas Pane ini sampai donatur salah satu TPQ, MI kan juga gitu. Nah ini yang juga jadi perhatian, itu tetap ada. Itu tetap menjadi prioritas. Termasuk untuk infrastruktur dan memang untuk karena pengurangan anggaran tetap di lembaga pendidikan ini tetap menjadi prioritas meskipun angkanya itu berkurang. Yang ketiga yang menjadi prioritas tadi disampaikan oleh Mas Pane terkait penambahan apa namanya itu? Bed, penambahan rawat inap. Baik itu di RSUD Bangil ataupun di Ngrati. Sehingga ada beberapa dengan perubahan SOTK Dinas Kesehatan nanti akan itu digeser demi untuk pelayanan kepada masyarakat untuk menambah itu menjadi insya Allah menjadi kawasan rumah sakit. Yang sekarang dinas kesehatan itu. Itu digeser ke Disperindak ataupun di DLH nanti kan itu ada 3 lantai itu. Itu mungkin beberapa Mas Randy. Siap. Ya mungkin ini terakhir Pak Ketua, saya pengen jenengan memberi pesan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Pasuruan, bagaimana agar mereka ikut terlibat dalam proses pembangunan untuk Pasuruan bangkit ke depan. Monggo Pak. Siap. Jadi tagline-nya Mas Bupati, Gus Wabub, dan kita semua, Pasuruan bangkit bersama kita bisa. Ini ada maknanya. Artinya apa? Dari keterpurukan beberapa tahun yang lalu kita mencoba bangkit. Nah, Pasuruan bangkit ini bisa kalau ada kolaborasi, ada sinergi, ada kebersamaan antara pemerintah daerah dengan masyarakat.
Karena untuk membangun daerah ini tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah daerah, akan tetapi menjadi kewajiban kita bersama. Baik. Makanya kami mohon pada masyarakat, khususnya nggih ngapunten, karena ada pengurangan anggaran yang luar biasa, kita harus menjadi kabupaten yang mandiri. Bagaimana? Contohnya, jenengan harus menjadi masyarakat yang taat pajak. Kadang-kadang saya ngomong dengan beberapa kepala desa, oh njaluk tok ae pajakmu lho ya apa? Karena apa? Kita hitung nggih. Pajak yang jenengan setorkan ke pemerintah daerah itu dikembalikan lagi ke desa, malah ya turah-turah. Contoh misalkan Kepulungan pagunya, mungkin tadi saya lihat Pak Kades tadi, berapa pagunya? Nah ya misalkan pagunya enggak sampai 500 juta lah. Nggih. Tetapi berapa yang dikembalikan oleh pemerintah daerah ke desa Kepulungan? Nah ini, jadi jangan beranggapan bahwa pajak yang jenengan bayar itu untuk kepentingan aparatur, tapi itu semuanya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Jenengan dengan membayar pajak, otomatis jenengan juga ikut membangun Kabupaten Pasuruan. Ojo double-double. Mungkin itu Mas. Oke, matur suwun Pak Ketua. Terakhir Mas Pani, statement terakhir mungkin saya ingin Mas Pani memberi pesan juga kepada masyarakat bagaimana agar ikut terlibat dalam proses pembangunan Pasuruan ke depan. Monggo Mas. Terima kasih Mas Diko. Dari beberapa hal yang sudah dilakukan, kegiatan dilakukan oleh pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Mas Rusdi dan Gus Sobi ini, kita berharap masyarakat ini punya peran aktif. Peran aktifnya setidaknya walaupun tidak digaji, ya, tapi peran kontrolnya ada. Kontrolnya ada. Kalau kita ikuti selama ini, ya kan, di beberapa medsos, ya kan, masyarakat kita kan banyak ngeluhnya. Hampir semua ngeluh lah. Ngeluh jalan rusak, sekolahan rusak, pelayanan rumah sakit tidak bagus, pelayanan kesehatan tidak bagus. Tetapi ke depan Mas Bupati ingin juga ada kontrol. Kontrolnya mana? Misalkan tadi kata Mas Samsuladi, Pak Ketua tadi, kalau ada kegiatan pembangunan jalan yang memang menurut Bapak Ibu tidak sesuai, ini kok wis durung saulan kok wis pecah kabeh kan itu kan. Tolong juga disampaikan. Tolong juga disampaikan. Sehingga kontrol ada. Karena Mas Bupati ini kan cuma, dan Gus Sobi ini kan cuma, ya emang dia pemimpin, tapi kan tidak semua bisa memonitor semuanya, walaupun dia juga punya perangkat daerah. Cuma terbatas juga. Kadang ibu pekibu, ya kan ya, konsultan pengawasnya, kita laporno, kok aku sing kena kan itu kan. Tidak dilaporno ya apa, sungkan dan kontraktor, ya akhirnya diem. Makanya ini sudah zamannya medsos, artinya begini, kita berharap peran aktif Bapak Ibu sekalian dalam rangka kontrol terhadap semua kegiatan yang lokal pemerintah daerah. Kalau memang menurut hemat Bapak Ibu sekalian tidak sesuai, sampaikan. Sampaikan. Pak Bupati itu Pak, kalau dia tidak keliling di kabupaten, tidak keliling ke lapangan, dia pasti standby di lantai 4 kantor Bupati. Dan dia tidak pernah protokol. Artinya, siapapun yang naik ke lantai 4, ada butuh ketemu Bupati, pasti diterima. Walaupun sampai jam 12 malam. Luar biasa. Beliau itu tidak pernah tinggal di Pendopo, Pak. Iya. Satu-satunya Bupati yang hari ini tidak tinggal di Pendopo ya Mas Rusdi ini. Dia tinggal di sampai jam 12 malam di kantor Bupati. Saya pernah bolak-balik rapat sampai subuh ya di kantor Bupati. Sampai subuh. Kalau sudah bicara anggaran Pak, misalkan evaluasi perencanaan semuanya sampai subuh. Itu di kantor Bupati dan beliau melayani. Jam 12 pun dia kadang-kadang masih nerima kepala desa yang warganya mungkin susah masuk di rumah sakit dan semuanya. Masih beliau temui. Jadi saya sampaikan di forum terbuka ini bahwa beliau sangat open. Beliau bukan tipikal orang yang tertutup, tapi lebih senang beliau menerima masukan. Kalau memang ada, kita punya perangkat daerah, kita punya pegawai negeri sipil, kita punya P3K yang memang tidak bekerja sesuai dengan ketentuan. Menurut Bapak Ibu sekalian, sampaikan aja. Kalau memang tidak bisa ke lantai 4, inbox medsos beliau. Ada medsosnya Bupati, ada medsosnya Gus Sobi, ada medsosnya Pemkab, ada medsosnya istri Bupati. Bisa di saluran itu mungkin paling gampang hari ini ya kan. Saya pastikan ditanggapi. Saya pastikan ditanggapi. Karena beliau
itu melihatnya satu, kata Pak Samsul tadi, SIPD. Kita pasti lihat SIPD, Pak, untuk perencanaan pembangunan. Tapi kita juga melihat kondisi masyarakat kita. Kalau sudah misalkan dusun A sudah teriak-teriak karena jalannya sudah nggak bisa dilewati, kita kan tidak mungkin nunggu Pak Camat lapor ke Bupati, tapi cukup dengan medsos, teks Bupati pasti besok respon. Itulah yang mungkin hari ini dimiliki oleh Mas Bupati ini. Ya. Jadi mungkin ini keuntungan bagi kita semua hari ini. Artinya beliau masih muda, kemudian Gus Tobi ini ya energik juga, keduanya cukup harmonis. Ya. Kemudian ditopang ketua dewan, pimpinan dewan yang Luar biasa, 50 anggota dewan yang misinya sama. Ya. Pokoknya piye pasukan iki Bangkit. maju. Ya kan? Karena Ya, ya, seperti ya. Pak Samsul tadi Pak ngomong, Pak. Mas Bupati tanggal 20 Februari dilantik. Bingung Pak golek tagline. Pasukan bangkit bersama kita bisa itu baru diluncurkan bulan 9. Pada saat hari jadi. Iya, iya, betul. Dari bulan 2 sampai bulan Songo, bingung Pak. Ngomong pasukan maju, dalan rusak kabeh. Iya, iya, iya. Gitu? Ngomong maju sejahtera, wong SD ini rusak kabeh. Iya, Gitu? iya, iya, iya. Kan lampu nih peteng kan itu kan. Katanya ngomong apa kan itu kan. Iya, iya, iya. Tidak seperti itu. Makanya kenapa kok ngomong pasukan bangkit ya tadi? Karena di awal, start awal memang dalam kondisi Pasuruan ya Bapak itu rasakan. Makanya ke depan beliau itu selalu mengatakan bahwa prestasi apapun kan yang diberikan oleh pemerintah pusat atau pihak lainnya yang diterima oleh bupati, yang diterima oleh Pemkab juga harus dirasakan oleh masyarakat. Baik. Itu mutlak dulu. Ya. Ya kan? Ya. Jadi riwayat apapun misalkan bupati menerima penghargaan A. Kalau masyarakat tidak merasakan, dilepeh Pak. Ya kan oleh masyarakat. Ya kan ya. Bupati terbaik opo, lek dalan rusak kabeh, gitu. Kan seperti itu hari ini. Ya. Makanya pada saat 3 bulan beliau menjabat, Mas Bupati ini sudah dapat hadiah Pak. Misalkan 3 bulan tercepat pembangunan. Ya. Tapi beliau nggak mau nerima. Kenapa nggak menerima? Izin. Wong masyarakat belum menikmati kok, ya kan ya. Sehingga diwakilkan kepada Sekda. Ya, Artinya kita hari ini memiliki bupati, wakil bupati, miliki ketua dewan, miliki pimpinan dewan hari ini sudah nggak pencitraan maneh, gitu loh Pak. Wes pokok nyambut gawe, gitu loh. ya. Itu yang terjadi hari ini. Matur nuwun. Baik, terima kasih Mas Panit, Pak Ketua DPRD. Baik Bapak Ibu sekalian, saat ini kita sudah masuk sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Saya batasi 2 pertanyaan ya, biar nggak lama-lama. Sebutkan nama, asal daerah, dan pertanyaannya ditujukan ke siapa. Monggo, 2 saja. Pak Dedi. Monggo. Ya itu, silakan Pak. Monggo. Testing. Ya, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Ketua Dewan, Pak Syamsul Hidayat, Pak Surono Panen sebagai tim percepatan pembangunan di Kabupaten Pasuruan, termasuk sudah kenal lama. Ada wajah-wajah tidak asing. Ya. Yang sangat salah satu yang menarik tadi terkait masalah TPK Madin, Bapak. Di desa itu banyak beban karena sekarang ada yang namanya KDMP, Koperasi Desa Merah Putih. Kita pagu anggaran sudah dipotong 64% dan nantinya itu kita cicil selama 6 tahun. Tetapi masyarakat kita tidak tahu hal seperti itu. Lah kita sendiri sering banyaknya perubahan anggaran itu di desa. Lah bagaimana sinkronisasi ini ke depan dari Permendas itu sendiri regulasi ke DPR. Yang ini yang saya tambahkan lagi, saya ulangi lagi terkait TPK Madin. Memang tidak ada perubahan mulai aturan tahun 2016. Ya paham semua. Oh biar A, B, C, sekarang tidak ada yang nama 1 dan 2. Semua itu warga Kabupaten Pasuruan. Terkait TPK Madin, lebih baik desa ini tidak terbebani terkait masalah TPK Madin, tetapi langsung ini ada injamnya yang jelas di Kabupaten Pasuruan itu pagunya biar dianggarkan oleh Kabupaten Pasuruan. Semisal ada TPK A, Madin A ataupun Madin B, itu lebih baik langsung jangan dipagukan, diikutkan ke desa. Nantinya kita, iya kalau ada desa yang dapat yang namanya PAD Pak,
Kalau desa nggak ada PAD itu menjadi soal baru, kecemburuan sosial. Itu dalam hal itu. Kebanyakan seperti itu, kebanyakan. Ya, tadi saya itu poin satu. Yang kedua masalah KDMP. Di PMK sendiri kita hari ini banyak sekali juga perubahan-perubahan untuk merealisasi dan kita belum tahu kalau anggaran kita sendiri kurang lebih 44% sisa dari Pagu Didi itu sendiri. Ini kita hari ini kita sudah dikasih DPMD tapi regulasinya kita nggak tahu pas. Katanya fleksibel. Nanti pasti ada perubahan-perubahan lagi. Lah tolong di Kabupaten Pasuruan ini Pagu ini diperjelas. Kadang-kadang ya saya ketahui di kecamatan itu sendiri mendahului dari DPMD modelnya seperti itu. Itu banyak yang sering terjadi. Terus terang ini semua kan kebanyakan dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh emak, termasuk dari tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama itu yang hadir itu lebih ya, terpakai sumber daya manusia Pak, RT RW. Lek ngomong SDM, Pagu Paji kita enggak sampai setengah miliar, 400 enggak sampai kalau Kepulungan. Saya kira di Kepulungan lebih dari itu kok pembangunan. Itu di Kepulungan, enggak tepuk tangan ibu-ibu. Kepulungan itu pajaknya itu enggak sampai segitu. Iya, iya. Nah, untuk kemarin dari 365 desa KB berkelanjutan, satu-satunya di wilayah Gempol hanya Kepulungan. Loh, mak-makku cek bangga, Pak. Mak-makku cek bangga. 27 desa di Gempol itu hanya satu ya, hanya di Kepulungan. Pokoknya apa? Di desa itu hanya mungkin se-Kabupaten Pasuruan ada yang nama jam sostek, kader-kader PKK itu Pulungan sudah kita laksanakan itu. Mungkin dari kecamatan lain belum bisa melaksanakan. Untuk itu saya mohon Pak terkait masalah pajak. Kita hari ini pajak sudah nyampe karena fitnah hari ini mulai tahun 2002 sampai tahun 2005 kita ditagih masalah pajak. Saya tahu negara tidak akan mau rugi manapun siapapun yang mendapat dia wajib bayar pajak. Lah terjadi saya ini pernah ke kejaksaan dipanggil perkara pajak Pak. Duit ini diselipno kades apa enggak loh. Seperti itu. Lah kita enggak munafik seperti memang iya fitnahnya. Lah dari hal ini saya mohon juklak-juklak per RT, per RW itu lebih dikonkretkan lagi supaya apa? Kawile cek ono penggawean selama ini yang menjadi beban itu kepala desa Pak. Mungkin itu yang sakit kula sampeyan termasuk itu Pak. Desa Jaga. Kepulungan itu ada puskesmas. Bagaimana ada yang namanya rawat inap? Di RSUD sudah ada yang namanya ambulan gratis. Loh, Kepulungan ini populasinya lebih dari 10.000 orang. Itu orang Kepulungan, belum orang Kepulungan. Minggu kemarin sudah saya sampaikan juga. Kalau bisa Kabupaten Pasuruan membuat suatu aturan yang namanya KIPEM, Kartu Identitas Musiman. Bagaimana kita mengkantor orang-orang di luar Kabupaten Pasuruan yang masuk golek pangan di wilayah Pasuruan, itu lebih tertekan. Saya sendiri secara pribadi menjadi kades Kepulungan, golek wargaku yang bagian pabrik, ku dewe lu soro. Ya. Oke. Soro Bapak. Ya. Nah, artinya kita hari ini memang sebagai objek kepala desa buatkan seperti itu. Lek wong teko ya apa, cek ana fungsine RT RW iku, Pak. Kang ngoten untuk mengkantor itu nggih terus sama tambah maneh yang namanya insentif paling tidak Kabupaten Pasuruan lebih memberikan suatu penghargaan. Mungkin itu sing saya kula sampaikan. Baik. Bapak sinten namine Pak? Bapak sinten? Dedi. Oke, kalau dulu Gus Irsa mengatakan saya itu kepala desa, tapi saya kepala desa, Pak. Oh, baik. Kepala desa Kepulungan. Baik. Ya. Pak kenal langsung jawab. Oke, monggo, langsung dijawab, Pak. Jadi yang pertama sumber anggaran desa itu kan diantaranya ada yang namanya DD, dana desa. Itu dari pemerintah pusat. Ada yang namanya ADD, alokasi dana desa. Itu yang dari kabupaten. Yang tadi disampaikan oleh Pak Kades itu DD. Terkait dengan juklak juknisnya kami pemerintah daerah bukan tidak punya kewenangan. Memang perlu difahami, diketahui semuanya.
dari dana desa yang dulu itu dipakai untuk apa itu termasuk beasiswa, insentif guru TPQ, Madin kan gitu desa. Dan saat ini perlu saya hitungkan. Dari DD 100% itu 64% ini digunakan untuk mengangsur yang namanya Koperasi Desa Merah Putih. 64%, Bun. Kemudian untuk ketahanan pangan berapa Pak Lurah? 20%. 20% untuk ketahanan pangan sudah menjadi 80. Lah ya, berapa? 64 tambah 20, 84%. Kemudian 15% digunakan untuk janda-janda muda nih. Janda-janda. BLT. Lah, itu BLT. Ketemu berapa? 84 ditambah 15. 90 songo ya? Iya, 99. Jadi umur masa persen toh. Persen. Makanya yang dialami oleh desa saat ini sudah saya alami saat pembahasan APBD kemarin. Loh ya apa sing kene biasa ngene guru TPQ, ngene guru Madin, ada yang beasiswa, nggih. Nah, apalagi pembangunan, tekon di DD bangun. Ya enggak bisa, kabeh itu sudah tinggal 1%. Ini sama. Artinya apa? Dengan kondisi seperti ini, kita mengambil hikmahnya. Ya, kita mengambil hikmahnya. Memang yang namanya Koperasi Merah Putih itu kan termasuk program strategis nasional. Termasuk MBG, ya. Termasuk itu. Jadi termasuk kabupaten kemarin saat kita bahas APBD, dikurangi anggaran yang begitu besar, bagaimana noto anggaran ini? Nanti desa akan mengalami di saat pembahasan APBDes 2026 juga sama. Makanya bagaimana untuk kedepannya masyarakat juga bersama-sama untuk berinovasi. Ya misalkan kayak Pulungan punya sumber, punya tempat wisata kayak begini, bagaimana dimaksimalkan. Tidak ada lagi sudah cara. Kemudian yang kedua, bagaimana yang namanya gotong royong itu tetap digalakkan kembali. Wong kadang-kadang saluran air saja loh, itu mborono. Kemanjahan masyarakat. Dididik mborono, yang namanya kerja bakti sudah jarang kan sekarang. Nah ini kedepannya bagaimana PAD, pendapatan asli desa, ini bisa meningkat melihat dari potensi yang ada. Tadi terakhir saya sampaikan juga, tadi saya lupa. Siap. Jadi untuk mengusulkan program kegiatan ke pemerintah daerah kan ada 2 jalur. Ya. Yang pertama lewat jalur pemerintah daerah, adanya musrenbang itu, mulai tingkatan musdus, ada musyawarah rencana pembangunan tingkat desa, kecamatan, kabupaten. Ada yang lewat DPRD, nanti dimasukkan di pokok-pokok pikiran. Lah Pak Bupati punya lompatan baru tadi. Program tahun 2025 ini banyak yang berdasarkan dari medsos. Iya, betul. Nah tadi yang disampaikan oleh Mas Fani tadi itu loh ya. Makanya jenengan medsos itu juga ya jadi perhatian. Berapa di medsos yang rame jalan ditanduri pisang, kayak di Dungringin. Sekarang sudah selesai dicor. Dungringin, Dungboto ya. Kemudian di wilayah mulai Melaten sampai Tutuk, Gunung Gangsir. Sekarang kan lagi dibangun juga, dicor. Itu dengan medsos itu juga manfaatkan. Wong soalnya dengan itu medsos itu wis tangi turu wae gak ndolek tasbih. Gerai-geraian apa? HP. Tangi turu selfie digawe status. Tangi turu padahal. Niku Mas. Baik. Satu lagi pertanyaan terakhir. Monggo, silakan. Nama Pak agak maju biar tidak putus-putus. Baik. Oh 3, baik 3 nggak apa-apa. Depan 1, baik. Baik. Monggo Pak, nama dan Nama asal saya daerah Ahmad Johari dan atau pertanyaannya ditujukan Bang ke Jo siapa? ya. Oh, okay. Bang Jo dari Gempol ya, dari Winong. Pertanyaan kami ini yang tadi kami terima kasih sekali dengan adanya sinergisitas dan kolaborasi antara pemerintah daerah eksekutif dan legislatif yang sangat membanggakan ini sehingga loncatan-loncatan pembangunan di 9 bulan ini sudah kelihatan. Cuma ada satu Pak yang mungkin lupa, yang belum tersentuh dari yang sudah dijelaskan tadi, yakni adanya yang tiap tahun ada tamu yang tak diundang Pak. Ketika beliau datang, sangat meresahkan, yakni adalah banjir Pak.
Oke. Iya. Wabil khusus untuk di Gempol Pak ya. Kalau di Pasuruan mungkin sudah ada penanganan yang di Lekok, terima kasih untuk pemerintah. Yang di Gempol Pak. Dan ketika kami datang ke lapangan itu sampai kami itu tanya kepada masyarakat apa yang menyebabkan banjir dan kira-kira bagaimana solusinya. Ya. Dan rata-rata dari masyarakat itu banyak yang memberikan masukan, khususnya di Gempol Pak ya. Ya. Di Gempol ini karena dataran rendah dan itu menjadi sebuah muara dari yang atas, itu banjirnya yang seperti di Legok, di Patuk, di Tanjung, di Wonoayu. Lah kemarin solusi dari masyarakat itu gini, itu ada peninggalan Belanda Pak, yang di sebelah Porong itu ada yang namanya Kalimati. Itu dulu tuh memang untuk penampungan air. Karena Pak, sungai dengan desanya itu masih tinggi sungai. Jadi dulu itu jadi dibuat penampungan, kemudian disedot, dipompa ke sungai Pak. Insya Allah itu akan ada solusi untuk penanggulangan banjir di Gempol. Itu. Nah, itu mungkin bisa dijadikan satu PR bagi pemerintah daerah dan juga untuk prioritas Pak, karena Pak, meskipun ekonomi kita baik, tapi kalau kita dihadapkan dengan lingkungan banjir seperti itu, tetap tidak nyaman. Saya kira itu dari kami. Baik. Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Spani atau Pak Ketua yang berkenan menjawab Pak. Monggo Mas Spani. Baik, terima kasih Mas Niko. Saya jawab Pak Kades Pulungan dulu. Oh ya. Memang Pak, hari ini situasi sangat berat dialami oleh kepala desa. Ya toh? Tiba-tiba datang instruksi untuk bangun KDMP. Yang biasanya mungkin Bapak Ibu sekalian biasa diundang oleh Pak Kades untuk rapat di desa era BPDes. Kok tiba-tiba hari ini muncul KDMP yang nanti Pak Kades harus itu, Pak. nyicil nanti selama 6 tahun. Dan itu mungkin memang hari ini Pak harus perlu diketahui Bapak Ibu sekalian masyarakat sekitar desa tersebut. Sehingga Pak Kades ini tidak jadi bulan-bulanan. Gitu? Bulan-bulanan, wah Pak Kades duit entek kan itu kan. Padahal sudah ada potongan 60%. Nah cuma Pak begini, di tahun 2026 besok memang ada namanya Perda TJSL Pak Ketua ya, tanggung jawab sosial perusahaan, yang istilahnya adalah kalau kita kenal CSR Pak. CSR ini dulu kan saenake, gitu. Kadang-kadang sing ngelola HRD ini, ya kan? Kadang dikelola kalau Pak Kadesnya brengos sedowo ya wedinang Pak Kades dikena Pak Kades, ya kan ya. Lek Pak Kades gak brengos kaya Pulungan Pak ya ampun-ampun gitu. Perusahaan ndak pati-pati, ya kan? Maka ada Perda TJSL yang akan efektif berlaku tahun 2026, Pak. Berlaku efektif ini. Perbub lagi proses. Besok kita akan sosialisasikan di Vinagoleb, kita akan undang semua NGO, Ormas NU Muhammadiyah dan semuanya, tokoh muda dan semuanya di Vinagoleb besok. Kita akan sampaikan bahwa ke depan CSR akan terpusat Pak. Jadi nanti pemerintah daerah akan terlibat dalam proses CSR-nya. Terlibatnya apa? Untuk mengarahkan. Jadi nanti CSR semua terkonfirmasi ke Pemkab Pak. Misalkan Coca-Cola di Pulungan. Dia akan sampaikan, Pak Coca-Cola berapa CSR-nya Pak? Saya misalkan punya 1 miliar 1 tahun. Kita akan kontak Pak Kadesnya. Atau Pak Kadesnya bersurat dulu ke kita. Pak, di Pulungan butuh misalkan untuk pembangunan TPQ Madin atau mungkin biaya operasional TPQ Madin. Pemkab akan mengarahkan itu Pak. Pak, tidak usah terlalu banyak misalkan, kan hari semuanya kan penghijauan rata-rata Pak. Ada penghijauan, semua lari ke gunung-gunung Pak, ya kan ya. Nanamnya 1.000, laporannya 10.000. Baik. Ya kan ya. Pohonnya sekarang kita lihat Pak, mereka penghijauan selama ini berpuluh-puluh tahun kok. Tapi jumlah pohonnya gak tambah-tambah Pak, ya kan ya. Ya itu aja pohonnya. Kan, gitu kan. Makanya ke depan peluang itu akan kita ambil Pak. Jadi untuk menutup tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kades, kaitan dengan transfer kita dari pusat juga sudah kepotong.
kemudian juga desa juga sudah harus punya kewajiban nyicil KDMP, mungkin solusi paling gampang nanti terhadap wilayah desa yang punya industri ya TJSL. Sehingga TJSL ini kita punya daya tekan bagaimana perusahaan-perusahaan ini patuh terhadap regulasi itu. Dan pemerintah daerah hanya akan menyampaikan kepada perusahaan, mengarahkan Pak perencanaannya. Sehingga sesuai dengan kebutuhan daerah. Sehingga sesuai dengan kebutuhan tingkat desa. Sehingga tidak lagi CSR itu kemudian semua dibuat penghijauan misalkan. Baik. Semua dibuat hitanan, semua dibuat ya kegiatan-kegiatan bersifat misalkan charity, tidak seperti itu. Sehingga nanti itu yang mungkin bisa dimanfaatkan. Kedua Pak Kades, tadi Pak Kades nyinggung terkait dengan masalah susahnya memang Pak. Makanya nanti di tahun 2026 ini ada Pak Ketua Dewan sudah masuk di prolegda daerah bahwa akan ada satu perda perubahan kaitan dengan perda ketenagakerjaan. Kedua ada juga nanti ada perda terkait dengan penanaman modal. Ya. Sehingga terkait itu Pak Kades nanti akan kita sampaikan, kita akan godok bagaimana nanti Pak Kades nggak susah-susah lagi Pak. Misalkan bagaimana wong Pulungan ini gampang masuk di perusahaan sekitar Pulungan lagi. Sehingga tadi tidak langsung tadi wong Sidoarjo, wong Malang karena kedekatan dengan daerahnya. Itu mungkin kaitan dengan yang tadi Pak Kades. Nah berikutnya juga kaitan dengan banjir di Gempol Pak. Pak gini aja, kita dikasih surat Pak, apakah nanti yang buat Pak Kades atau Pak Camat silakan tujukan ke Bupati Pak, titiknya di mana, kebutuhannya apa. Itu saya banjir Pak, ya tadi. banjir tadi Pak, Siap. sehingga titiknya di mana, kalau memang ada masukan pola penyelesaiannya silakan tulis saja Pak. Kita pasti rapatkan itu. Tidak ada lagi surat lagi Pak, masuk ke Bupati kemudian masuk tong sampah, tidak ada lagi. Ya. Karena itu surat masyarakat itu, itulah yang memang kita butuhkan. Ya, Karena ya, kalau ya. sudah surat masuk ke Bupati Pak, ke Mas Bupati ini, dia sudah pasti Pak, jelas kok. Aspirasinya Ya, memang harus kalau dijawab memang gitu ya. urgent banjir pasti dia Apalagi untuk dahulukan, masyarakat gitu kan. rapatkan dan Betul, semuanya pasti betul. Pak. Jadi mungkin kita ingin ya tadi, Pak, Iya. kita- Eh, di desa itu Pak. Oh. Nah, ini bocoran baru ini. baik. Kendeng dong. Iya. Tapi kalau tidak bisa selesai di desa Pak, silakan ajukan surat saja. Mana Siap. titiknya? Jadi kita ini tidak berangan-angan gitu Ya, loh Pak. ya. Karena ini forum jelas Pak, forum terbuka, Bapak Ya. Ibu tahu. Artinya kita duduk 1 jam di sini nih Pak, ya kan menggunakan anggaran daerah. Ya. toh? Ini ya Pak Ketua, ya Ya, kan ya. anggaran dari daerah Pak, pakai APBD. Jangan sampai kemudian kita cuma duduk selesai tanda tangan pokok SPJ selesai, bukan. Iya. Artinya apa yang disampaikan hari ini Pak, pasti kita akan follow up. Baik. Makanya tadi yang Gempol, Pulungan sudah bisa saya tangkap Pak, KIPEM dan semua saya tangkap Pak, pasti karena itu lagi kita rancang memang. Ambulannya butuhnya apa Pak hari ini? Ambulan desa, belum punya Pulungan. Serius Pak Ketua? Belum Pak Ketua? Kasih nggak ini? Iya. Iya. Piye? Pasukan emak-emak ini sih. Saya tanya lagi Pak Kades. Pak Kades pernah ngajukan ke Pemkab? Belum. Belum. Oh. Bu, emak-emak ya no. Pak Kades. Si. Ya Allah. Iya. Iya. Oh. Udah, Pak Kades buat dulu permohonannya. Oh, wes Iya diajangi kan? loh, ayo. Iya, Kemarin tunjukkan enggak, ke Bupati, nggih. ya kan ya. Tampil nggih, Saya siap. yakin Mas Bupati pasti respon Pak. Nah, Nggak mungkin mantap enggak kan itu. itu kan. Loh. Saya yakin itu. Lek belum diajukan ojo bengok-bengok diisi. Siap. Ya kan, ya. Baik. Pak Kades puas nggih? Sampun nggih. Oh, ngaku udah ada pengakuan nih. Nggih, pertanyaan terakhir ya, Pak. Boleh, Teman-teman, silakan. baik. Monggo, Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Fazin, Tawangsari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Nggih, lengkap nih. Selama ini yang jadi permasalahan di wilayah kami, Pak, Tawangsari khususnya
adalah air bersih. Apalagi kalau sudah musim kemarau, Pak. Dari sumur itu sudah nggak bisa dipakai, ya budek, ya banger. Sedangkan PDAM keluarnya ya kayak wong anyang-anyangan. Nggih, itu pun malam hari kalau PDAM, siang hari nggak keluar sama sekali. Padahal masyarakatnya yang butuh, sangat butuh itu siang hari. Dulu saya pernah ke kantor PDAM di belakang kecamatan itu udah pernah ngomong, alhamdulillah Pak, yang awalnya itu keluarnya jam 12 malam, sekarang diajukan jam 10 malam. Ya jam 10 malam enak-enaknya tidur Pak. Sopo kata mbak bengi. Nggak ngaluk kelonnya. Nggih, ya. Saya pernah 4 bulan saya bayar cuma abonennya saja. Sedangkan penggunaan enggak saya pergunakan sama sekali. Ya cuma bayar terus gitu loh. Ini permasalahan di wilayah kami. Pernah suatu ketika saya itu kolam bak mandi di rumah saya kuras Pak. Kebetulan saya ngisi listrik mati. PDAM nggak keluar, waduh kata tayamum nggak enak. Ya terus gimana ini ya? Ini permasalahan di wilayah kami yang perlu saya sampaikan kepada Pak Ketua Dewan dan Pak Suryono Pane. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Monggo langsung Pak Ketua, monggo. Pak Suryono Pane nggih, monggo. Terakhir, siap. Jadi kalau masalah sumber itu memang ada beberapa alternatif. Sumur bor misalkan nggih. Nah, sumur bor cuma nanti itu kondisinya memang lebih mahal daripada PDAM. Untuk biayanya itu loh nggih. Monggo misalkan itu jenengan ngajeng sumur bor itu memang kesepakatan warga dulu disampaikan, nggih. Disampaikan nanti diajukan, nanti bisa lewat desa untuk mengisi SIPD-nya. Atau bisa lewat kita nanti lewat SIPD-nya kita alokasikan, kita programkan. Cuma memang biayanya itu kan juga agak mahal. Untuk biaya listriknya itu loh, sumber bor niku, nggih. Itu satu. Yang kedua PDAM tadi Mas Pani nyampaikan, yang dari umbulan itu memang enggak nyampe ke situ, hanya sampai ngering, nggih. Nggih Bang ya? Yang dari umbulan itu loh, hanya sampai ngering. Untuk SR-nya, sambungan rumahnya itu loh. Iya. Itu memang kalau itu terkait dengan apa? Kalau ngambil dari sumber lain enggak ada dari luar situ, ya. Wonten beda dengan kayak di wilayah Sumber Suko, wilayah Wonosunyo, Curug Purut beda. Mungkin di Mas Pani ada mau menambahkan, monggo Mas. Berapa kakak Kiai waktu itu? Tawangsari itu daerah mana sih? Melaten. Ikut kejapanan. Oke. Berarti dusun itu, satu dusun. Dusun Tawangsari. Satu dusun, berapa kakak? Berapa rumah tangga? 150 ya. Berarti jadi sampai hari ini jam 10 aja mengalirnya. Sampai hari ini. Ayo sudahlah, saya follow up ya. Saya janji saya follow up. Ya, tuh Saya langsung follow up. dijawab. Saya follow up. Baik. Terima kasih. Sudah dijawab ya Pak ya. Nanti insya Allah ditunggu dalam waktu dekat mungkin timnya Mas Pani akan turun ke lokasi mungkin. Baik. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk narasumber hebat kita hari ini. Luar biasa sekali pemaparan yang disampaikan dan beberapa alhamdulillah saya juga dapat insight dari beliau berdua. Dan dari sejumlah poin yang disampaikan oleh beliau berdua dari pertanyaan-pertanyaan warga tadi. Poin saya adalah keberhasilan pembangunan daerah harus diawali dengan perencanaan yang baik dan terarah. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber dan audiens hebat kita yang hadir pada hari ini. Semoga semua ilmu dan pemaparan yang disampaikan narasumber hari ini bisa diimplementasikan oleh seluruh warga di Kabupaten Pasuruan. Saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Jika di awal tadi dibuka dengan pantun, maka kali ini saya juga tutup dengan pantun. Kabupaten Pasuruan makin menyala. Baik, sampai jumpa di Talkshow Jawara DPRD Kabupaten Pasuruan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC, tepuk tangan untuk MC kita hari ini. Baik. Terima kasih banyak Mas Randy dan Bapak-bapak sekalian. Terima kasih banyak dan semoga tadi keresahan-keresahannya terjawab ya Bapak Ibu ya. Baik, mungkin sekali lagi dong tepuk tangan ya buat kedua narasumber dan moderator kita.
Dan semoga obrolan Gayeng tadi bisa menjadi bekal berharga buat kita semua Bapak Ibu sekalian. Nah sebelum kita akhiri, ini adalah sesi foto bareng. Jadi kita harus maju ke depan ya, kita akan foto bersama nih dengan Pak Samsul. Hah? Oh ya, jadi Oh ya, jadi kita yang balik badan. Oh ya, berdiri Bapak dan Ibu. Rangkaian acara Jawara pagi ini telah selesai, kami persilakan kepada seluruh hadirin bisa menyantap untuk makanan yang ada di belakang ya Bapak Ibu yang telah disediakan. Saya Cindy Dinda Anani selaku MC, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih, maju terus Kabupaten Pasuruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, daharumin, monggo. Pergi. Monggo, Bapak Ibu monggo. Monggo daharumin.